Music Performance, Fun Talk, kami hadirkan dalam RRI Live Music. Hanya di RRI Net. Disiarkan langsung dari Bumi Sriwijaya. Inilah RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. This is so mystic. In the road there is the shadow. You're gonna be alone. I've got the salvation. Put it on my mind. You're gonna only fight. You're gonna have your peace. You're gonna have to fight. You're gonna be the thieves and sing. You wanna only fight inside. Wanna try to fool another. You cannot destroy a kid in was born. Wanna try to fool another. You cannot destroy a kid in was born. In the cross of situation, you're gonna be a wild bank of food and make a water. You're gonna be the soul. You're gonna be divine. You're gonna have in peace. You're gonna have to fight. You're gonna be seen and seen. You're gonna only fight inside. You wanna try to fool another. You cannot destroy a kid in was born. You wanna try to fool another. You cannot destroy a kid in was born. You're gonna only fight. You're gonna have things. You're gonna let to fight. You're gonna be inside and see. You're gonna let things fight inside. You're gonna try to fool another. You're gonna destroy a kid in was born. You wanna try to fool another. You're gonna destroy a kid in was born. RRI Live Music di RRI Net. Ketemu lagi di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Ketemu bareng Muhammad Husni Dan Erin Azali. live dari RRI Palembang. Dan kalau tadi kita udah menyaksikan penampilan pertama dari guest star kita dengan lagunya Mistakes. Yes. Dan malam hari kita bakal ngobrol banyak bersama Sunways. Dan sebelum kita ngobrol, kita ada satu narasumber lagi, Ada satu lagi. guest star lagi Ada untuk lagi. malam hari ini. Bertabur bintang ya. Wow, udah nggak asing lagi di kancah perdunia musikan. Oh, Perindian Perindian Palembang. Oke. Siapa lagi kalau bukan Kak Andian. Jeng 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 jeng. Pakai backsound dong kalau jeng 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 jeng. Gue megang gitar. Oke. Lanjut masuknya.
Oke, kayak ini boleh duduk. Baiklah. Oke, kita duduk dulu. Kak tadi apa kabar semuanya? Kak Andian, Eta, ada Brother, Vido, Adib, Abib, lupa Abib, ada Yudis dan ada Ewan yang udah gak asing lagi ya. Kita semua janjian bertiga manjangin rambut. Oh gitu, dipikir manjangin masalah. Ya. Oke, dan sebenarnya banyak banget yang bakal kita bahas malam hari ini. Yang kita bakal obrolin seputar mempertahankan eksistensi musik indie di Palembang sendiri. Karena kan kita lihat sejauh ini, apalagi kita udah datengin Kak Andian. Iya, yang pakar musik Palembang. pakar musik Palembang. Fitnah. Ya kita tahu, ingatnya Kak Andian dari dulu tuh Kak Andi Liso. Iya. Sekarang udah transformasi apa? Bertransformasi. Lebih ke Rebranding. ya. Karena ada pergeseran, kalau kita lihat sekarang nggak perkembangan dunia musik di Indonesia, terutama di kota Palembang juga, anak-anak indie, ada yang bilang band, ini band indie, lagunya ini, padahal sebenarnya itu lebih ke genre folk ya. Kalau untuk sejauh ini mempertahankan eksistensinya, menurut Kak Andi sendiri, Kak Andian gimana? Konsisten ya. Konsisten ya. Salah satunya yang tim saya yang dulu sampai sekarang masih berjalan, itu Hutan Tropis. Ya. Sampai sekarang kan mereka masih konsisten di jalur itu kan. Tapi ada hal-hal lain juga di balik konsistensi itu, ada sesuatu yang secara mutlak diperlukan, yaitu fleksibel. Benar. Kalau kita lihat kayak Hutan Tropis ya, kita dengerin, ini vokalisnya Kak Jamie ini pasti ya. Ya kalau udah nyanyi. Fleksibel. Udah khas banget Iya, ya. khas banget ya. Khas ya, dia punya karakter konsisten, dan kalau fleksibel baru-baru ini saya lihat Mas Dewa Bujana sama Gigi, terus dia punya project di luar negeri sama musisi internasional. Kemarin. Dan yang paling baru, dia berkolaborasi dengan salah satu artis dangdut muda Darboy Gang. Benar ya. Kan menarik kan, konsisten. Benar, menarik. Kemarin Usni sempat hampir gak jadi nonton konsernya yang anniversary 30 tahun. Iya. Dewa 19 itu bareng penyanyi dangdut legendaris Indonesia Bunda juga. Elvi. Bunda Elvi Dangdutan Sukaisi. juga kan pada akhirnya. Semua akan dangdut pada waktu Berarti itu. kalau gambaran Pada waktunya, ya. kalau sekarang anak-anak muda yang mungkin yang didengerin orang tuanya dulu bisa masuk ke telinga anak muda atau anak-anak atau cucunya juga sekarang kayak kolaborasi yang kita sebutin tadi, ada Dewa 19, Iya. Bunda Elvi, terus banyak lebih ke genre koplo bisa Banyak juga yang dibilang di recycle. recycle lagi, di cover ulang. Kayak misalnya barusan kita nyaksiin lagunya Mystics ya dari Sunwiz. Ya, dari kalian sendiri ini masih tetap eksistensi kah? Karena aku kenal dulu sama Ewan, sama Yudis. Eta baru ketemu itu semua ya bertiga ya. Lebih mempertahankan genre rocknya. Sampai sekarang adakah kepikiran gak sih kayaknya harus kolaborasi atau nanti ada masuk unsur IDM-nya atau breakbeat ya kan bisa gitu gitu. Oke, Kalau sebetulnya gimana? kalau kolaborasi sih udah di album yang kita lagi garap sekarang, itu kita udah ada beberapa kolaborasi dengan musisi-musisi lain. Specifically musisi Palembang ya. Iya. Terus juga secara sejauh ini udah berapa kolaborasi, Bib? Udah dua kolaborasi sama musisi Palembang ya. baik dari rock atau genre lain gitu. Jadi biar kita explore musik juga sih. Oke. Kalau sejauh ini udah berapa lama sih kalau dari Sunwiz sendiri eksis? Dari Sunwiz Dunia sendiri indie. kita eksisnya dari 2016. 2016. Dengan melewati beberapa banyak proses dan dramatik lain. Oke. Iya. Ya termasuk kita juga ke Andian ya, nikmatin musisi-musisi indie. Oh, aku siaran di Pro 2 Palembang. Itu kalau lagi bawain program indie, band di request. Band di request. Nanti yang gue ingat Sunwiz lagunya lepaskanlah gitu ya. Ya. Itu hampir setiap di playlistnya ada itu. Kalau dari kalian sendiri, poinnya dari 2016 Yes, 2016. sampai 2023. Pasti ini udah jauh, 1-2 album? Sebelumnya kita EP, EP. terus ini udah jalan masuk ke progress album kedua. Oke, album kedua ya. Jadi album pertama, EP, EP terus mini album juga, mini album. terus, ini dengan materi-materi baru dan beberapa recovery dari materi yang lama. Oke. kita kurasi masuk ke album yang ini. Album yang kedua ini berarti lagi jalan ya. Iya. Baru kabarnya kemarin sempat ngobrol sama Ewan juga, video klip jalan nih Wan.
Video klip kemarin udah rilis yang pertama. Featuring sama Dias dari Paperland. Oke, Paperland juga. Banyak ya. Itu udah dirilis di YouTube. Di YouTube ya. Channel YouTube-nya apa Sanwis? Sanwis Official. That's right. Buat Cek aja kamu di situ. boleh subscribe, like dan komen. Kayak YouTuber aja sih. Iya. Bawa ini gitu ya. Jadi kalau sejauh ini dari Kandian sendiri potensi, biasanya ya kita lihat ada yang dari band move jadi penyanyi solo, ada yang solo kolaborasi sama band lain. Kelihatan dari misalnya ya kalau kita di Kota Palembang sendiri kan kayak proyekan-proyekan reguler di kafe. Itu gimana sih Kandian sejauh ini? Yang pertama saya pengen sampaikan kalau kita bicara indie, Palembang itu kalau yang indie seperti teman-teman ini hidup. Gigs-nya banyak, mereka jauh lebih kompak ya, jauh lebih kompak, punya spirit yang bagus, energi bagus. Cuma yang belum terjadi dengan baik itu yang di area indie tapi berbalut budaya. Oke. Ya kan, masih jauh, minim sekali kan. Khasnya ya. That's why saya pakai baju jumputan. Sebenarnya Hari ini kode nih bertema. sebenarnya. Dia punya wardrobe sendiri kayaknya. Nggak janjian Kandian hari ini ya. Tapi itemnya dapet nih. Nah itu yang kita menurut saya masih tanda kutip miskin banget ya semangat di situ ya. Kemarin sempat seperti saya cerita tadi belakang Desember saya 1 bulan di Jogja, saya merhatiin ada event, ada kurang lebih 20 artis lokal manggung, sudah punya nama di YouTube, traffic bagus dan semua band manggung berbahasa Jawa. Oke. Itu mempengaruh nggak sih masanya? Kalau misalnya Jawa pas masuk Palembang kan lebih dominan gitu. Itu mempengaruh untuk audiens nggak sih atau Berpengaruh fans lah ya, dari- sangat berpengaruh lah ya. Tapi aku pikir sekarang karena ombak musik Jawa ini kelewat besar. Lagi naik-naiknya banget ya. Contoh kemarin baru ada konser Jawa kan di Iya. BTC kan. Kuplu-kupluan. Dengan Itu erin banget tuh. Iya. Aku padang duta. Dan akhirnya saya sempat ngobrol dengan salah satu tokoh Jawa, orang Jawa di Sumsel itu sudah lebih dari 50% jumlahnya. Oke. Berarti secara ini dia Mempengaruhi urbanisasi lah ya. dan Potensinya juga. potensi. Karena bisa dibilang Palembang ini masih nggak sih Kak, kayak haus akan hiburan. Betul, betul. Ya kalau kita bicara Oke. kebutuhan hiburan kan berarti kita bicara hal yang komersil ya. Iya. Maka sudut pandangnya akan berlainan dengan sudut pandang orang yang memang idealisme bermusik. Pasti akan jauh berbeda ini. Dan saya kan berada di hiburan ya. Benar. Ya karena saya memang cowok penghibur. Oke. Oh salah ya. Salah ya. Kita juga sama dong. Nggak ya. Kalau pandangan dari Eta sendiri sebagai vokalis dari awal sama Sanwis atau sempat berubah-ubah personil? Ya, kalau dari vokalis sih kita udah ke 69 Oh banyak ya. Kok kayak nggak asing ya angka itu ya? Siapa yang salah di sini Iya, ya betul, sebenarnya. betul. Ya, udah kurang lebih 4 atau 3 vokalis gitu. Ganti-ganti. Oke. Ya, mungkin ya mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Terakhir ya. Berarti Ya, Eta mungkin itu salah satu pendewasaan musik. Oh pendewasaan. itu Kita cari konsep, cari ya. 2016, Yes. 2023 ketemu. Ini berarti Eta vokalis keempat. 4 ya so far yang keempat ya betul. Oke, tapi sejauh ini Eta ngelihat ya perkembangan atau regenerasi ya kalau dari dulu ke sekarang dari Sanwi sendiri ada perubahan nggak sih pas gabung? Mungkin dari mereka tuntutan kayaknya harus Suaranya kayak gini nih. terus Pitch-nya kayak kayak misalnya gini, album gitu. pertama berarti ada beberapa bukan Eta yang vokal ngisi vokal. Iya. Tapi kan tuntutan manggung di saat kalian manggung penonton maunya yang seperti itu, yang gitu kan. udah di-record. Kalau itu tantangan sendiri nggak sih Eta? Ada banget tantangan. Kemarin juga Kak Abi request katanya dari outfit berubah deh tak gitu katanya Oh. gitu. Outfitnya agak lebih ke item-iteman deh gitu Oke, katanya. sejauh ini Lebih Sejauh ke cewek ini mamba kayaknya gitu lebih ya. ke mamba ya. kirain cewek kue gitu Cewek kan. kue. Iya, anti gitu. gue kayaknya dia. Nah, kalau Gitu. untuk genre sendiri Eta emang dari dulu rock atau gimana? Rock sih memang dengerin Kak. Oh, Cuman sekarang kalau- jeans sih. Iya, Sekarang jeans sih. sekarang jeans. Aslinya Beda. campur sari sama Campur. seperti saya. Sama. Wah hati-hati deh. Sanwis udah dilirik Kak Adian nih. Berarti memang rock dari dulu ya? Iya suka rock. Cuman minim dapat band yang genrenya rock gitu. Oke, jadi Jadi ini kebetulan pas banget Sunwiz udah oke banget sih. oke banget. Jadi masuk gabung Sanwis tahun? Tahun 2000 Dua selama pandemi kemarin ya, Iya, antar pandemi. pandemi ya. Jadi masih baru Iya. banget sih. Kalau kita tahu Sunwis ini mulai banyak job ini, wah sombong mulai sombong, Ewan mulai sombong. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Kandian, sama Sunwis juga. Kita mau nyaksiin penampilan kedua
dari Sunwiz. So jadi jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Live Music di RRI Net. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Live Music di RRI Net. Terjadi semua ini tanpa engkau di sini. Ku jatuh, kau pergi.
Music di RRI Net. Masih di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Masih bareng Kak Lagunya. Andian. Yes, Siap, pastinya. dan Dan Sunwish. juga Sunwish. Nah, tadi kita udah lebih menyaksikan. lebih euforia dong, lebih euforia. Kok aku juga kepancing ya. Kan berpotensi jadi orang Yo, utan gitu kan. Tadi kita udah menyaksikan penampilan lagu kedua. Takkan Kembali. Dari Sunwish. Ini yang nyiptain siapa sih? Kayak dalam banget lagunya. Habib. 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 Tahun berapa Bib? 2018. 2018. Terinspirasi dari apa Bib? Well, bukan teman yang minjem korek nggak kembali ya atau gimana sih? Curankor ya. Kayak bawa-bawa korek ke tongkrongan gitu Iya. ya. Atau titip rokok, duit lebih nggak ada kembaliannya. Itu gimana sih? Terinspirasi dari mana Bib? Cerita pribadi sih itu. Cerita cerita pribadi. ya? Lebih ke curhatan ya. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Emang pengalaman pribadi yang kayak gimana Sad boy, sih? Habib duduk. Oh sad Oh, boy. Pantesan jadi anak senja gitu ya sekarang. Enggak. Enggak. Sad boy lebih ke emo, Mbak. Oh gitu. Oke. Masih Gimana ingat tuh? penampilan SMA dulu ditemi-temin poni ya Bib ya. Ini terinspirasi dari mana Bib? Takkan kembali. Ya, dari cerita gue sama ada seseorang gitu kan. Oke, mantan ya. Enggak juga man. Oh, Enggak bukan. mantan. Oh belum Temen jadian. tongkrongan. Sekarang masih jalan sih kayaknya. Oh gitu. Oh di spill langsung ya. Inisialnya Y, belakangnya S. Yudis dong. Yud. Bahaya dong. Seseorang inisialnya Y, belakangnya S, Yudis. Ngomong, ungkapin sebenarnya masalah kalian ini apa sebenarnya? Jadi dari situ ceritanya emang percintaan atau ya relate dengan Iya sebenarnya makna perjalanan lagunya sendiri apa sih? Lebihnya ngomong cinta tuh enggak sih lebih deket seorang. Mhm. Tapi orang tuh milih lebih pergi kan. Kembali lagi. Oke, lebih Oh, kalau kayak istilah friendzone di ghosting gitu ya? zaman sekarang tuh ghosting ya. Kayak di ghosting gitu ya? Tapi ini kan lebih ya dinyatain cinta enggak. Oke. Teman-teman tapi gitulah. Oh friendzone, friendzone bener-bener ya. friendzone dia Tapi ya. TTM juga? Enggak juga ya. Enggak, Ada lebih temen ke tongkrongan FWB gitu sih ya. gitu kan tiba-tiba. Ini berarti masuk ke album pertama. Yes. Ya, ini single enggak bukan. Album pertama tuh kan Nur kan. Oke. Oke. Saya kan. Ini masuk ke Ivy. Ini Album kedua. Ya, single Oke. pertama dari album kedua. Oke, berarti ini masih dalam proses garap. Video klip yang rencana nanti Ya, apakah ini- lagu ini? Ya, yang kedua, yang ketiga tuh lagu masuk lagu ini. Oke. Tapi takkan lagu ini kan kembali. 2018 ya. Kenapa harus 2023 dirilisnya? Kenapa nggak Dia kayak ada sebelum-sebelumnya? Single ini udah dirilis. Oke. Yang lama. Oh, Oke. mencoba move on ternyata ya. Ini kan 2022 kemarin udah rekaman satu album kan. Itu albumnya tuh bertajuk Hurt. Oke, Oke. hard. Nah, jadi kan ini kan yang akan kembali kan ceritanya langsung ya kisah-kisah gitulah. Oke. Jadi masuk ke album kedua. Oke, jadi masuk ke album kedua tapi jadi single yang pertama. Oke. Dan ini masuk ke Album yang kedua. video klip juga. Ini agenda tahun ini bulan ini ya, video klip dulu sebelum perilisan album. Iya, video klip dulu. Kebetulan Video klip dulu. video pulang Ya, ke Palembang. kebetulan, Ini sibuk kemana selama sih? ini kan kita LDR. Oh LDR. Dari 2018 Bisa. baru ke garap 2023. Oke, jadi ada rentang Tolong waktu 5 tahun ya? 5 tahun. Tahun 2 tahunnya itu kan di Pandemi. karantina tuh. Pandemi. Ya, betul. Oke. Jadi- Jadi bolak-balik dong Palembang Jakarta. Ya, betul. Sombong ya gitu. Memang kalau orang Palembang gitu ya. Gitu ya. Tapi untuk dari siapa tadi? Eta. Lupa terus. Kenalan Grogi dong, di makanya. sebelahan. Oh gitu. Iya, Tuker aja gimana kita? Kata Adit tadi ya, ini berarti kan di remake ulang ya dengan pergantian vokalis. PR-nya nih, Ra, ketemu kesulitan apa sih? Jadi untuk persiapan album kedua, apalagi di lagu yang kedua tadi Takkan Kembali, yang harus dibuat ulang lagi dong ya. Kebetulan Takkan Kembali ini kemarin pas recordnya itu emang penuh emosi sih Kak. Oh. Karena mungkin Kak Abib kayaknya memang bener-bener nulis lirik ini dari hati banget ya. Sedap. Jadinya memang dituntut, ayo dong emosi lagi gitu katanya. Tapi nggak Jadi- sampai banting-banting bareng. Enggak, ya? itu lebih ke marah Kak. Emang Abib emosian sih sebenarnya. Emosian. Ada masalah apa bisa? Sama Yudis kan ya. Bukan, ya. Tiba-tiba masuk masalah pribadi gitu Oke. kan. Jadi PR-nya atau kesulitannya apa aja yang ditemuin sejauh ini? Sejauh perjalanan Sunwish dari 2022. Oke, Pastinya yang pertama adalah apa ya?
sifatnya gitu loh Kak, kayak harus ada toleransi segala macem gitu karena kan beda latar gitu kan. Dan juga beda genre segala macam. Mereka kan lebih ke arah emo, rock segala macam gitu kan. Kalau Eta lebih ke semuanya boleh didengerin deh gitu. Karena Masuk semua ya, musik masuk semua. semua musik kan itu ada maknanya sendiri lah gitu. Nah, kalau mereka kan emang lebih kepada emo, lebih ke rock. Jadi emang lebih didalemin. Jadi di sini dituntun juga sih. Makanya Eta lebih kayak oke ini Sunwiz oke sih gitu. Berarti ini bisa dibilang cara Sunwiz untuk mempertahankan eksistensi. Betul. Tapi betul. Eta ada ini gak sih kayak tantangan tersendiri karena kan kamu cewek sendiri ya. Itu kayak beda Siapa dari yang lain gitu kamu kan. bilang Eta cewek sendiri. Siapa bilang? Oh enggak. Makanya Ternyata pada yang lain ada juga. Hewan Oke. buka topi. Enggak. Gondrongnya sama. Dia kan emang bentuknya cewek sendiri gitu kan. Kejingaannya Iya, ya. kejingaannya ya. Ada tantangan tersendiri gak sih, Tak? Pastinya ada sih Kak. Karena mereka kan semua para lelaki yang kita kenal lelaki kan pakai logika semua ya. Jadinya lebih di apa ya, lebih terkesannya dipaksa lah gitu. Misalnya mereka nggak mau nunggu tapi akunya juga harus yang kayak oke, mereka juga nggak mau nunggu, aku juga harus ngikutin gitu. Karena kan Ngikutin ini aja perjalanan iya, juga. ini aja udah langsung blup langsung Kayak maunya satset gitu iya, ya. maunya sat-sat. Ini aja langsung blup album gitu kan. Wah, langsung dengerin. Jadi Itu sih. berapa lama dikasih target sama abang-abang di belakang ini? Oh, dikasih deadline juga ya, udah kayak skripsi, Bo. Biasanya PR-nya gitu, musisi target rekaman misalnya bulan depan dalam 1 bulan atau beberapa hari itu harus. Syukurnya kalau di Sunwiz sebenarnya mereka ngasih rentang waktu sih, ngasih toleransi waktu lah gitu. Tapi ya tadi tantangannya adalah Kak Abib suka dadakan orangnya, gitu. Kak Abib suka dadakan banget, jadi kayak langsung tak gimana besok ya gini. Oke, gitu. Berarti Gitu PR-nya sih. banyak sistem kebut semalam gitu ya. Gitu. Atau kesulitan misalnya dari aransemen, dari lirik-liriknya kayak tadi dalam banget takkan kembali. Untuk di album kedua ini sejauh ini gimana? Apakah ada kesulitan yang lain? Kalau di album kedua ini nanti kan ada lagu yang judulnya Luka. Gitu Luka, Kau dan Aku ya Kak ya. Kau dan Aku Itu juga. yang nyiptain Ewan? Kak Abib ya? Habib juga. Habib juga. Kayaknya hidupnya banyak cerita ya, Bib ya. Iya, Habib. Ceritain tentang Ewan. Oke, Ewan oke, kemarin oke. habis kecelakaan juga ya, baru pulih ini. Ini susah. Sebenarnya Sunwiz ini dari bulan-bulan kemarin. Kita juga ada project di luar untuk event ya, bikin tribute gitu. Bukan tribute sih, kemarin apa sih Wan? Banyak Event ya. di Desember yang kita keep pending. Jadi ya sebagai wadah itu tadi Kak Adian, kita pengen ngumpulin musisi-musisi yang sejauh ini tuh sibuk masing-masing dengan jobnya masing-masing. After pandemi yang event udah mulai banyak lagi di kota Palembang. Kayak memblow up lagi gitu ya. Tapi masih sibuk sendiri-sendiri dalam artian kita tuh kurang wadah. Sebenarnya yang kita bahas waktu itu beberapa bulan yang lalu sebelum Kak Adian ke Jogja ya. Iya. Ada kan apakah mereka ini kurang support system atau kurang wadah atau mungkin memang egosentris sih musisi Palembang tuh nggak ada kayak saling support gitu. Udah yang itulah gitulah. Galau-galaunya lah. Simple berdasarkan tapi ini subjektif ya, by experience ya. Pertama, Palembang itu kan nggak punya industri musik. Oke. Itu yang pertama, sehingga teman-teman yang bermusik yang saya temukan rata-rata berpikir being an artist itu everything. Mereka nggak menyadari bahwa ini ada sistem, ada A, B, C, D. Lu sebagai artis itu sebenarnya cuma produk. Oke. Kan ada yang modalin, ada yang running manajemen, ada yang ngurus legal, ada yang ngurus produksi, banyak banget kan. Nah, akhirnya karena kita nggak ada industri, wawasan tentang bagaimana menyikapi industri itu kurang. Masih kurang. Sehingga mikirnya gue ini artisnya nih. Gue nih adalah juru kuncinya gue gitu. Nah, Kayak ngerasa si paling gitu ya. iya, nah mental itu menurut saya temukan karena saya punya studio recording, ketemu teman-teman yang produksi, rata-rata mental itu seperti itu semua. Masih ada ya. Rata-rata. Tapi beruntung kalau yang suka agak jalan-jalan keluar lah, lihatlah. Rupanya ternyata. gitu. Kayak nggak hidup dalam Apa-apanya tempurung aja gitu kan. ya. Terkungkum di situ. Iya. Kalau kata Nesto tuh ya terkungkum dalam tempurung. Ya Iya. musisi itu nggak ada IO yang mewadahi. Dan juga istilahnya super system tadi antara teman-teman musisi. Ini aku Belum ada nemuin kesulitan gitu ya. nemuin sendiri nih, ada salah satu teman yang pengen aku bantu produksinya. Ada tokoh musik lah, senior lah di Jakarta. Aku ngobrol kan, Mas.
piye ya kenapa teman-temanku dari Palembang nih susah banget masuk ke industri. Oke. Jadi jawabannya itu agak mengejutkan gitu. Wow. Sorry Andi katanya teman-teman kotamu itu dimodalin mau ngatur. Oh. Jadi susah masuk ke industri. Dan saya membuktikan sendiri itu. Ada satu band dia main pop punk, saya mau bantu produksiin, saya mau bantu modalin tapi enggak, maunya dia yang ngatur saya. Oke. Jadi itu tuh mentradisi dari dulu. Atau Karakter gimana sih? ya, karena secara Emang kebudayaan udah kan karakter jadi ya. secara kebudayaan kan Sumatera dengan Jawa itu mentalnya lain Beda. ya. Terus musiknya juga tumbuhnya lain. Kalau Sumatera terutama Palembang tumbuh musik itu berkompetisi. Oke. Aku yang hebat, aku yang Bener-bener hebat. persaingan gitu ya. Sejago-jagoan. Kalau Jawa kan tumbuhnya dengan berkarya. Iya, Jadi mereka tidak menilai teknis, lebih berpikir bagaimana bahwa karya itu setiap orang unik, karyanya unik dan berlomba-lombanya adalah karya lu jadi duit nggak? Benar. Oke. Kalau Gitu dari kan. video sendiri, Boleh kalau Kak Andi mau modalin kami. Masuk. Untuk sementara cari lanang lain deh. Oke. tapi Oke. video, sejauh ini Jakarta Palembang, apa yang seperti yang dikatakan Kak Andian tadi relate gak sih? Kalau Jangan dijawab dulu. Nanti Nanti biar yang lain penasaran. kita penasaran, Husni juga penasaran sama satu lagu Sunwiz yang judulnya What You Say. Kita Kayaknya- langsung aja lah. What you say? What you say. What You Say. Ada Husni kurang British sih. British. Kurang makan keju. What You Say. What you say. Oke, langsung aja Rin. Oke. Ini dia Sunwiz. Sunwiz. What You Say. RRI Live Music di RRI Net. This is What You Say. If you take me for a fool in this your rules, never talk of what I like. These your rules.
RRI Live Music di RRI Net. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini, pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain blongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini, banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir, kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini, kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya. RRI Live Music di RRI Net. Kembali lagi di RRI Net Live Music. Tonton apa yang Anda dengar. Udah di briefing dong tadi. Oh iya. Kurang loh. Ya, lanjut lagi ya. Okay. Tadi sempat bahas perjalanan karir Sunwiz, Vido, Jakarta, Palembang. Ya, apa sih yang dari Jawa yang benar kata Kak Andian tadi, bedanya musisi Jawa dan Sumatera terkhusus kota Palembang, kultur musiknya. Kalau perjalanan sejauh ini dari Vido sendiri membawa kultur Jawa ke Sunwiz internasional sekalian gimana? Aduh, berat nih pertanyaan. Berat dong. RRI Live Music. Betul. Gimana? Apa kata Kak Andi tadi? Saudara. Betul Jadi, apa yang dikatakan saudara. Aku nerusin yang apa Kak Andi bilang tadi sih, ambil aman aja, ambil aman. Jadi emang kultur sih emang yang beda. Karena kultur dan maaf ini dari sudut pandang aku ya, kultur dan mindset sih sebetulnya. Mindsetnya ya. juga beda Kultur dan ternyata. mindset. Untuk sign of music, mempengaruhi nggak? Sign of music maksudnya. Misalnya contohnya ya rock Palembang sama rock Jawa tuh ada perbedaan. Sebetulnya kan sama aja karena memang satu referensinya kan ya satu referensi lah, cuman beda karakter lah karena masing-masing band itu mempunyai karakter masing-masing. That's right. Jadi Tapi ya kalau emang- dari Sunkist lagi, Sunwiz. jeruk kali. tiba-tiba jadi ya. Dari Sunwiz sendiri, itu ada cara-cara khusus nggak sih atau kayak kalian kedepannya pengen ngapain biar bisa bertahan di Gimana? biar bisa bertahan di dunia musik Palembang yang mungkin Ewan gini. yang mau jawab. Ewan. Kalau secara itu nggak ada buat apa? Buat gimana? Kalau nextnya Rencana sih, ya, iya. rencana Iya, kita next lebih stepnya ke gimana nih? distribusi via digital ya. Via digital. Spotify, Oke, Joox ya, Joox, YouTube, iTunes, kayak Instagram. gitu, YouTube. Ya karena emang sekarang kan sudah zamannya digital. Benar. Karena untuk mengandalkan off air atau apa itu kan memang agak sulit karena zaman kan semakin berubah. Iya, Jadi benar. mau tidak mau kita mengikuti kultur
yang sedang dijalani zaman Oke, sekarang. Gitu. fleksibel ya. Benar kata Kak Andi tadi kan yang membuat konsistensi suatu band itu fleksibilitas gitu. Tapi mempengaruhi nggak sih? Karena di Kota Palembang sendiri kan termasuk banyak juga genre rock ya, band-band rock juga di Palembang. Kalau dari kalian sendiri gimana? Apakah kayaknya ini pesaing nih atau gimana gitu? Gak masalah sih. Yang penting selama yang kami lakuin kayak ekstensi itu sampai sekarang kita masih bertahan. Karena emang hobi. Dan emang bukan tempat nyari uang. Jadi kayak sekedar ngulangi waktu buat passion, versi apa yang pengen didampingasin kan dengan sesuai. Karena balik-balik lagi ya kami ngeband bukan untuk nyari uang, bukan untuk nyari terkenal. Kalau kata 420 itu salah tongkrongan ya istilahnya. Tapi kalau ada rezekinya ya nggak masalah kan. Itu balik lagi. Jadi benar-benar kayak harus fleksibel ya untuk mempertahankan nama. Tapi mungkin itu juga yang dirasain sama Kak Andi. Kak Andian gimana? Sampai harus berubah nama sekarang ya. Dari Andi Liso ke Andian, tadi kita udah bahas. Kalau saya kan memang rebranding dari sebelum jadi Andian masih di Andi Liso memang tujuannya gini. Ketika produksi musik itu kan cost-nya banyak yang keluar. Minimal lah kalau punya studio sendiri listrik keluar. Makan keluar. Produksi. Ya, nah, rokok editor. Iya, jadi di mindsetku aku realistis aja itu semua duit. Dan harus balik gimana caranya. Jadi I don't make music for fun kalau saya. Gimana caranya resource yang sudah keluar itu ada feedback balik dan untung-untung bisa profit. Nah bergesernya ke Andian 2 tahun yang lalu kan saya coba-coba bikin koplo dengan pendekatan Wong Kito ya. Koplo Palembang. Koplo Palembang kan di judul lagunya Budak Lorong. Nah itu masa kami budak pinggiran ya. Pandemi kan, zaman pandemi kan. Dan sampai detik ini secara digital saya dapat duitnya justru dari lagu itu. Nah, jadi profitnya banyak dari Budak lagu Lorong. itu. Dari AdSense di media sosial juga. Lagu-lagu yang lain yang menurut saya keren, berkualitas, tapi ternyata nggak laku, nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya singkat cerita, saya ketemu seseorang yang mengajak, coba bikin keputusan di musik itu by data, jangan lagi by selera. Akhirnya beliau ini membantu saya. Akhirnya saya ketemu si A, si B, si C di industri, memutuskan, ternyata data terbesar di semua platform. Yang pertama ya musik ini. Ngelihat pasarnya dulu ya. Termasuk jadi privilege-nya Andian dari Andi Liso gak sih? Iya, akhirnya si temanku yang ngajak diskusi tadi menggelontorkan uang untuk aku jalan ke situ. Kau keberatan enggak? Karena mindsetnya ini tetap komersial. Aku bilang, ya aku juga ke situ. Berarti jatuhnya menyamakan mindset dulu ya dia ya. Profesionalnya ya memproduseri juga. Iya, dia mengeksekutif ya. Dia modalin aja yang membuat dan menjalani program saya semua. Berarti untuk konsep, untuk keseluruhan sampai ke saya semua juga marketing. Jadi itu strategi mempertahankan eksistensi dan memperbaiki ekonomi pemirsa. Tepuk tangan dulu dong. Buat Kak Andian dan Sunwis terakhir. Kalau dari Eta sendiri, Eta berarti personil yang paling muda ya di Sunwis ya? Yang paling muda. Untuk mempertahankan eksistensi, Eta bisa dibilang sekarang ya? Untuk mempertahankan eksistensi, takut banget dia diganti lagi Bu. Lady Rock lah bisa dibilang, karena vokalis cewek di Palembang jarang banget kan dia. Jarang. Band rock sendiri. Agak jarang. Dari Eta sendiri gimana? Mempertahankan? Eksistensi atau mungkin karakter dari Sunwis semenjak adanya Eta tergabung di Sunwis. Tapi habis ketemu saya nanti dia mau jadi kayak Happy Asmara. Oh gitu? Gimana loh? Tiba-tiba bercengkok dia pulang dari sini. PR di Sunwis dari vokalis lagi. Enggak ya. Gimana Eta? Kalau mungkin untuk sekarang masih ngikut alur dulu ya. Kalau dari Etanya sendiri gitu. Cuma memang kalau dilihat dari Palembang sendiri sih sebenarnya sudah banyak banget sih Kak. Dari Palembang, Lady Rock Palembang sebenarnya udah dibilang udah banyak, tapi ada gitu. Malah ada yang lebih keren dari Eta gitu loh, lebih oke lah gitu. Eta tuh masih belajar juga lah kategorinya gitu. Jadi untuk mempertahankan eksistensi, dengerin Sunwis. Di mana aja? Ada di Spotify. Ya, kalau untuk distribusin lagi kita proses. Ya. Mungkin nextnya mungkin ke Spotify, iTunes and Joox mungkin. Jadi YouTube untuk saat ini udah boleh di subscribe Sunwis Official. That's right. Ada di bawah ini tiba-tiba kan. Dan sebenarnya juga Usi dari awal yang salah satu dari Usi favorit karena Usi menikmatin juga kan dia musik-musik indie Palembang, musisi-musisi teman-teman juga
Karena kita ketemunya ya wadahnya paling pas ada event kayak gitu. Kalau ya tergantung dari Yudi sama Ewan, nih ada tiket masuk dong nonton. Gitu. Oh bisa kayak gitu ya, bisa kayak gitu ya. Kita ngobrol dunia musik itu kebanyakan di backstage. Gitu. Oke, dan dari Sunwis sendiri, dari Kak Dian mungkin ada yang mau ditambahin? Ada satu sharing aja. Kemarin pas di Jogja itu ada event band lokal itu saya bilang. Dan tanpa koordinasi, band A nyanyiin lagu si B, band B nyanyiin lagu si C, si band C nyanyiin lagu si D. Mereka saling cover tanpa berkoordinasi. Jadi saya tanya kok bisa begitu ya gitu. Jadi ternyata mereka jawab seperti ini. Pertama karena lagu kami semuanya rootnya sama, mereka lagu Jawa kan. Tapi ada yang koplonya hip hop, ada koplonya rock, ada koplonya reggae. Jadi sangat mungkin saling cover. Yang kedua, kami secara bisnis memang bersaing Mas. Tapi begitu ngomong bahwa ini punya Jogja, satu ya jadi. Nasionalisme ke daerah mereka kuat sekali. Saling rangkul. Sangat. Dan saya Respect-nya bingung. masih dapat banget. Kok bisa begini ya? Lah di Palembang ya belum terjadi. Kita harapkan semoga kedepannya ya semoga musisi Palembang bisa solid. Semakin solid, kompak juga, saling lempar begitu, job ya. saling lempar job. Penting. Daripada lempar batu sembunyi tangan. Dan karena waktu udah mepet banget, Arin, sebenarnya banyak banget yang bakal kita bahas. Next time mungkin ketemu lagi bareng Sunwis, Kak Andian juga. Pastinya. Satu lagu favorit Husni juga di playlist Pro 2 band di request. Yes. Ini yang banyak banget di request sama teman-teman Pro 2. Jadi setiap Husni siaran pasti di request sama teman Pro 2. Kak pengen dengerin dong gitu kan. Oke, dan sebelum kita dengerin penampilan terakhir dari Sunwis, Husni harus pamit beserta rekan Husni. Erin Azali pastinya pamit juga. Oke, sekali lagi terima kasih Sunwis, terima kasih Kak Adian, sukses terus ke depannya. Dunia Belantika Musik Palembang. Sekali lagi Husni pamit. Erin Azali pamit. Penampilan terakhir dari Sunwis, lepaskanlah. Rasa yang ada dalam hatiku tenggelam larut di dalamnya. Ku coba berhenti di sini, tapi ku tak akan pernah bisa. Lepaskanlah semua bayangan yang pernah singgah. Tinggalkanlah semua harapan yang tak pernah ada untukku. Jiwa ini terasa hampa, tersendat dalam bayanganmu, seakan semua telah berubah, saat kau pergi tinggalkanku. Lepaskanlah semua bayangan yang pernah singgah. Tinggalkanlah semua harapan yang tak pernah ada untukku. Jangan pernah kembali, bawalah semua harapan yang tak
Nantikan penampilan dari musisi pilihan lainnya di RRI Live Music berikutnya. Hanya di RRI Net.